Lelang jaringan 5G di Indonesia tuh udah dimenangin sama Tri, Smartfren, dan Telkomsel. Terus sekarang juga udah mulai ya berdatangan ponsel-ponsel dengan kemampuan jaringan 5G ke Indonesia. Tapi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita harus buru-buru beli ponsel 5G mengingat belum ada regulasi dari pemerintah gimana? Dan kedua, apakah kita harus percaya bahaya dari yang ditimbulkan 5G yang ada konspirasinya banyak di internet itu, merusak lingkungan, menimbulkan kanker, dan masih banyak lagi? Oke, semua itu akan dibahas di video kali ini ya. Di sini Fadil, langsung aja kita obrolin. Pertama, kita bahas regulasi. Tiap ponsel harus memenuhi suatu aturan dari pemerintah Indonesia kalau mau masuk ke pasar kita. Nah, buat ponsel-ponsel 5G di Indonesia, minimal tuh TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya harus minimal tuh 30%. Yang artinya si komponen harus mengandung komponen dari dalam negeri, mau software atau hardware. Tujuannya tuh biar kita tuh gak cuman jadi tempat import barang doang ya, tapi mendukung masyarakat buat mencari lapangan pekerjaan yang dimana di situ kita bisa mencari uang dan juga menambah pengetahuan kita tentang teknologi dari luar. Jadi ada benefitnya selain materi ya. Masalahnya tuh sampai saat ini pemerintah belum ngeluarin regulasi 5G. Kalau misalkan pemerintah ngeluarin aturan atau regulasi baru lebih dari 30% dan ponsel yang udah 5G yang di Indonesia tuh gak bisa memenuhi TKDN itu yang udah terlanjur keluar, nanti hasilnya jaringan 5G-nya bakal kekunci dan cuman bisa nikmatin 4G aja. Ini tuh kasusnya sama kayak Redmi Note 3 Pro yang dulu si 5G-nya kekunci karena nggak bisa memenuhi regulasi karena udah terlanjur keluar sebelum regulasinya dirilis pemerintah. Dan cukup sampai di sini ya masalah regulasi. Lalu sebelum masuk ke kesimpulan tentunya ada satu hal yang penting yang harus kita bahas, yaitu mengenai konspirasi 5G. Kalau kalian baca berita-berita ya ada anti 5G, konspirasi 5G, bahaya 5G dan lainnya, itu banyak banget ya. Mulai dari banyak membunuh burung lah, dampak lingkungan yang jelek, pokoknya banyak. Terus ada artikel anti 5G atau konspirasi 5G yang satu ini menarik. Katanya ada 11 hal yang buat si 5G ini tuh bahaya. Mulai dari merusak tanaman, kanker, sistem imun menurun, dan masih banyak lagi. Mungkin kelihatannya konyol, tapi kalau misalkan kita baca lebih teliti, kita lihat dari sisi atau sudut pandang mereka tuh punya dasar ya. Kenapa ngomong seperti itu? Semenjak ponsel keluar ya, sebelum zamannya ponsel pintar, banyak orang yang udah mulai meneliti dampak yang mungkin ditimbulkan dari ponsel ini, khususnya paparan radio frekuensi electromagnetic field atau RF/EMF. Banyak banget jurnal yang membahas hubungan antara ponsel dan kesehatan ataupun lingkungan. Dari tahun ke tahun tuh, banyak berita ataupun jurnal penelitian yang mengatakan ponsel atau khususnya radiasi yang ditimbulkan ini menimbulkan kanker. Tapi sampai saat ini tuh belum ada bukti atau penelitian yang bisa membuktikan hal itu. Jurnal yang kali ini akan lebih dibahas adalah dari Turgut Kazan dari Bursa Yüksek İktisat Training dan Research Hospital. Beliau ahli dalam onkologi, radiologi, dan lainnya. Di situ diungkapin ya bahwa specific absorption rate atau SAR adalah yang digunakan untuk mengukur jumlah energi yang diserap oleh tubuh ketika kita terekspos atau terpapar sama radiasi dari ponsel. Kalau kalian lihat di Google ya, kalian googling, masing-masing SAR yang dimiliki setiap ponsel tuh beda. SAR ini ditulis dengan satuan watts per kilogram. Nah, batas maksimal yang udah ditetapin sama Federal Communication Commission atau FCC adalah 1,6 watts per kilogram. Jadi kalau misalkan ada ponsel yang melebihi batas SAR itu ya bisa dikatakan agak bahaya. Dampak dari paparan ponsel itu ada dua ya, ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Kalau jangka pendek ini tuh udah ada hasil studinya, mulai dari sakit kepala, pusing, atau takikardia, yang artinya detak jantung berdetak lebih cepat. Ya kalian bisa ngerasain lah kalau misalkan kalian megang atau main ponsel di waktu yang lama dan cukup intens ya pasti ngerasa itu. Lalu di jangka panjang, ini tuh belum ada penelitian atau studi yang bisa buktiin kanker itu ada hubungannya sama paparan ponsel. Emang udah banyak studi yang dicoba terhadap hewan, tapi belum bisa diungkapin hasil studinya. Yang harus kalian tahu, IMF ini tuh nggak cuma dari ponsel ya, tapi dari wifi, satelit, radio, antena, dan masih banyak lagi. Penelitian itu udah dilakuin 3-4 dekade ya, dan belum ada bukti dan hasilnya.
jadi masih sangat terbatas. WHO juga udah mengkonfirmasi, belum ada bukti. Sudah lebih dari 30 tahun, udah lebih dari 25.000 artikel bahas IMF tentang dampak jangka panjang, tapi belum ada hasilnya. Dan saat ini International Agency for Research on Cancer mengkategorikan IMF ini di grup 2B, atau kemungkinan karsinogenik, yang artinya mungkin dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Jadi ya berangkat dari hal inilah konspirasi-konspirasi 5G yang ada. Dari dulu udah diteliti dan udah tahu IMF ini bahaya dari dulu. Apalagi sekarang 5G, ponsel smartphone yang bertebaran di mana-mana pasti lebih bahaya dibandingkan sebelumnya. Jadi masih sekedar hipotesis atau sekedar dugaan yang belum ada buktinya. Jadi semua berangkat dari ketidakpastian dan ketakutan. Dan emang 5G ini ya pakai frekuensi yang tinggi. Jadi ya makin gelisah tuh ada aja gitu orang-orang yang takut. Kesimpulannya, jadi apakah kita harus beli ponsel 5G sekarang juga? Tidak usah terburu-buru karena belum ada regulasinya. Ini maksudnya bukan jangan beli ponsel 5G ya, tapi jangan beli ponsel dengan semata-mata karena 5G belaka. Jangan beli ponsel ini bagus, ada 5G-nya, langsung beli. Jangan kayak gitu. Tapi kalian harus mempertimbangkan hal lainnya juga. Kayak misalkan baterainya gimana, kameranya gimana, apakah ada fitur yang atau nilai yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ada aspek lainnya. Kalau ternyata pahitnya nih, beli ponsel 5G, terus regulasi beda, terus 5G kekunci gimana? Ya tenang aja, 5G tuh gak akan langsung melesat, tersedia luas, dan tersedia cepat di Indonesia ya. Karena pasti butuh banget waktu ya, 4G aja ya masih lama. Harganya pasti awal-awal tuh mahal, jadi ya tenang aja lah gitu, woles gitu. Kalaupun ya berkembang ini pasti nggak akan segesit seperti biasanya karena kita tahu sekarang tuh lagi pandemik ya. Jadi ya segala hal tuh pasti terbatas gitu, gak akan bisa dipaksain. Maka dari itu vendor-vendor ponsel di Indonesia tuh cerdas. Nggak langsung gitu aja sembarangan masukin ponsel dengan kemampuan 5G tapi murah harganya. Saat ini kan bisa dikatakan baru yang mahal-mahal dan speknya tuh lumayan ya yang udah ngedukung 5G dan masuk ke Indonesia. Kalau kita beli atau punya ponsel 5G yang saat ini emang rata-rata di Indonesia tuh kelas mid to high, yang dimana itu tuh bagus-bagus ya. Terus pahitnya regulasi keluar dan beda, kalian udah terlanjur punya atau beli, terus 5G kekunci, tenang aja, toh kita masih bisa menikmati spesifikasi lainnya yang mumpuni, bukan cuma jaringan doang. Lalu masalah kesehatan yang tadi dibahas gimana? Itu juga ya tenang aja, nggak usah diambil pusing karena sampai saat ini tuh belum ada bukti yang menyatakan ya itu tuh bahaya. Tapi bukan berarti kita tuh tetap bisa sembarangan dan bebas pakai teknologi, khususnya ponsel, dengan waktu atau intensitas yang nggak diatur. Kita harus tetap bisa perhatiin gimana caranya pakai ponsel. Banyak artikel dan jurnal yang bahas ini. Saya kutip dari jurnal Universitas Columbia. Di situ mereka lakuin eksperimen ke 168 anak umur 8-11 tahun dan 136 anak 11-14 tahun. Yang ternyata di mana mereka tuh banyak interaksi sama ponsel. Mereka tentunya merujuk ke berbagai penelitian tentang IMF, kanker, dan sebagainya yang tentunya mengkhawatirkan anak-anak tersebut. Walaupun nggak ada bukti menimbulkan kanker, tetap dihimbau ya nggak terlalu dekat berinteraksi dengan ponsel. Kalau nelpon kita bisa pakai headset atau loudspeaker, nyimpen ponsel jangan di saku baju atau celana, cukup di tas kecil atau tempat lainnya. Dan paling penting kalau saya tuh kalau misalkan mau tidur itu selalu menonaktifkan ponsel atau minimal si airplane mode tuh dimatikan karena itu bisa mematikan si radio frekuensinya. Pokoknya terlepas ponselnya 2G, 3G, 4G atau udah 5G, kita tetap harus udah hati-hati ya dalam pemakaiannya, terlepas penelitian yang ada tuh masih mengkhawatirkan dan belum bisa membuktikan bahaya yang dihasilkan dalam jangka panjang. Oke, jadi itu saja obrolan Fix Me kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.